Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yorinawa Salawangi STH. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini dengan bersaat teduh. Selesai. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 20, bait yang pertama dan bait yang kedua. Syukur, puji Tuhan Juru Selamat-Mu. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Ayo menyanyi dan bersorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, bawa persembahanmu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari bawa persembahanmu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggung-Nya dalam korban Putra Tunggal-Nya, hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakan-Nya di dalam Putranya, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, bawa persembahanmu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari bawa persembahanmu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Mazmur pasal 146 ayat 5-6 menjadi nas pembimbing pada ibadah ini, yang berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Abadi dalam
Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-38. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 yang menyatakan demikian: Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Sekarang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 3
ayat 14 sampai ayat 15 yang menyatakan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami akan membaca Alkitab dan kami akan merenungi kekayaan dari firman-Mu. Biarlah dalam bimbingan Roh Kudus kami dimampukan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami beriman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berbahagia, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan kepada kita, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji, puji,
Bapak Ibu bersama anak-anak yang ada di rumah, tentu setiap hari Minggu adalah hari yang berbahagia buat kita semua. Karena pada hari Minggu ini kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita harus beribadah di rumah, itu tidak menghalangi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita diangkat oleh kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Saya memberi tema pada minggu ini menjadi duta Allah yang membawa perdamaian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, tema kita pada minggu ini menjadi duta Allah yang membawa perdamaian. Bapak Saudara yang terkasih dan berbahagia, seperti kita ketahui bahwa bagi sebuah bangsa untuk keluar dari suatu perbudakan tidaklah mudah. Upaya untuk keluar dari perbudakan itu paling tidak dibutuhkan seorang yang dapat dijadikan pemimpin, yang dapat memotivasi untuk memperjuangkan sebuah kebebasan dalam rangka berpikir seperti itu. Allah memilih Musa yang dibantu oleh Harun. Musa dan Harun, mereka berdua menjadi duta bagi bangsanya untuk bernegosiasi dengan Firaun. Dan sepertinya, Bapak Saudara, negosiasi itu berjalan sangat alot. Musa dan Harun membawa misi Allah agar umat Israel dibebaskan dari perbudakan dan penindasan. Apa yang mendasari pengutusan itu adalah sebuah perdamaian. Artinya, Allah menginginkan bangsa Israel keluar dari perbudakan dan penindasan dari bangsa Mesir. Tetapi Allah tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah. Itu sebabnya Musa dan Harun diutus dengan dasar pemikiran sebuah perdamaian, bukan sebuah pertumpahan darah. Di sisi lain Firaun tetap bertahan dengan tidak memberi izin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Kita bisa baca dari pasal 5 ayatnya yang kedua. Lalu Bapak Saudara, apa yang membuat Firaun tidak sedikit pun untuk menyetujui permohonan Musa dan Harun? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena umat Israel adalah tenaga kerja yang murah dalam pembangunan mega proyek yang dilakukan oleh atau sedang dilaksanakan oleh kerajaan Mesir. Semakin
banyak orang Israel yang bekerja, maka semakin menguntungkan dan proyek atau mega proyek itu cepat terselesaikan. Jadi Bapak Saudara, di sini ada dua sudut pandang yang berbeda antara kemanusiaan, di mana pembebasan umat Israel dari kerja paksa, bahkan juga di dalamnya ada eksploitasi anak sebagai tenaga kerja. Dan di sisi lain, di sana ada perhitungan bisnis. Pertanyaannya, apakah keduanya dapat diperdamaikan? Bahkan nama Allah pun tidak dihiraukan. Seperti apa yang dikatakan oleh Fir'aun, tidak kenal aku Tuhan itu, kata Fir'aun. Lalu Bapak Saudara, bagaimana ini jadinya? Fir'aun mengeraskan hati dengan bertindak, semakin menambah penderitaan bagi umat Israel. Itu bisa kita baca dalam pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Semua itu karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Namun disinilah Bapak Saudara, kita mendapatkan poin bahwa dengan menyebut nama Allah yang harus disampaikan kepada Fir'aun oleh Musa dan Harun, sesungguhnya Allah hendak diperkenalkan kepada mereka bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang berkuasa atas segala Allah. Dan hal itu Bapak Saudara semakin dipertegas dalam babak yang kedua, yaitu babak tongkat menjadi ular. Dalam budaya tertentu Bapak Saudara, untuk menunjukkan kekuasaan dengan cara sabung ayam, ada budaya yang seperti itu. Sekali lagi, untuk menunjukkan kekuatan atau kekuasaannya, caranya adalah sabung ayam. Dan kalau ayamnya kalah, maka orangnya lah yang beradu sampai mati, dan yang hidup itu adalah pemenangnya. Itu juga Bapak Saudara yang terjadi seperti dikatakan pada ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Berbicara tentang mujizat dalam konteks ini, Bapak Saudara, mujizat adalah lebih menunjuk kepada kekuasaan atau kekuatan. Itu sebabnya ketika tongkat Harun berubah menjadi ular, demikianlah Fir'aun melalui tukang sihir dengan mantra-mantranya, mereka juga melemparkan tongkat mereka dan menjadi ular juga. Kemudian kita lihat tongkat Harun memakan tongkat-tongkat tukang sihir Fir'aun.
tongkat makan tongkat. Jadi agak sedikit lucu di sini. Ular yang beradu tapi tongkat makan tongkat. Bapak Saudara, yang memakan dialah yang lebih berkuasa atau dialah yang lebih kuat. Akan menjadi jelas ketika kita melihat gambar atau simbol seekor ular kobra dalam keranjang buluh atau dalam keranjang bambu yang dianyam. Simbol itu adalah simbol kuno dari orang Mesir untuk mengungkapkan atau menyatakan bahwa ada seorang dewi yang selalu menjaga Fir'aun. Itu sebabnya waktu saya mencoba merenungkan ini, kenapa tongkat itu jadi ular, kenapa tongkat itu tidak jadi kambing, tongkat itu tidak jadi singa, tapi mengapa jadi ular? Karena rupanya bagi bangsa Mesir kuno itu, sekali lagi dia punya simbol ular itu adalah dewi yang selalu menjaga atau melindungi Fir'aun atau Raja Mesir. Gambar atau lukisan tersebut Bapak Saudara itu ada pada kubur Rekonir di Tebes. Itu kurang lebih 1450 sebelum Masehi. Ini dapat kita lihat dalam buku ensiklopedia Alkitab masa kini. Itu pada halaman 524. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari uraian tadi, maka bacaan kita hari ini berbicara tentang bagaimana Allah diperkenalkan kepada bangsa lain. Bahwa Allah Israel adalah Allah yang lebih berkuasa dari Allah bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini seperti dewi yang dilambangkan atau disimbolkan dengan ular bagi Fir'aun, Raja Mesir. Lalu Bapak Saudara, bagaimana kisah atau dialog ini direfleksikan dalam kekristenan dan kehidupan kita sehari-hari? Bahwa peperangan atau kekerasan itu bukanlah pilihan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu jugalah yang ditunjukkan atau yang diteladani oleh Kristus di dalam kehidupannya. Ketika ia dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang beraliran keras, ia tidak berkonfrontasi. Yesus selalu menghindar. Karena sekali lagi, konfrontasi, peperangan, pertumpahan darah itu bukan menjadi sebuah pilihan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Atau ingin juga mau dikatakan bahwa apa yang diteladani oleh Kristus, kekuatan dan kemenangan, tidaklah ditunjukkan dengan menang dalam konfrontasi, tetapi justru memenangkan sesuatu melalui perdamaian. Disitulah nampak kekuatan yang luar biasa. Kalau tadi saya singgung bagaimana Yesus dikejar-kejar, dia lari dan bersembunyi, bukan karena dia tidak punya kekuatan. Tapi kalau tadi juga dikatakan bahwa di dalam perdamaian yang diupayakan, di sana nampak kekuatan yang luar biasa. Kebangkitan Kristus, bukankah itu kekuatan yang luar biasa? Jadi sekali lagi Bapak Saudara, penyelesaian masalah dengan kekerasan,
dengan peperangan, itu bukanlah pilihan Kristiani. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kekuatan yang dari Allah adalah kekuatan yang membawa kehidupan manusia ada dalam kedamaian. Pesan firman Tuhan hari ini adalah bahwa melawan upaya-upaya perdamaian akan membawa seseorang justru masuk ke dalam jurang yang paling dalam. Memperkenalkan Allah dalam Kristus adalah bagaimana Kristiani mampu membawa damai dan perdamaian. Damai dan perdamaian itu menjadi misi dalam hidupnya. Bukan saja damai untuk diri sendiri, tapi juga damai untuk sesamanya. Bapak saudara, yang sangat disayangkan adalah misi Musa dan Harun ditolak oleh Fir'aun demi eksploitasi tenaga kerja yang murah. Sekali lagi, bukan saja misi Musa dan Harun, tapi dengan jelas Allah ditolak oleh Fir'aun. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah di dalam Kristus itu harus kita perkenalkan kepada banyak orang, supaya kehidupan ini dipenuhi dengan kedamaian. Persoalan Fir'aun menolak membawa Fir'aun mati di dalam kedalaman lautan. Kiranya Tuhan menolong kita, menuntun kita, menguatkan kita dalam kerangka membawa misi perdamaian, dalam kerangka memperkenalkan Allah kepada dunia. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil satu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari kitab Bakti 125, baitnya yang pertama. Tuhan memberi kuasanya bagimu untuk menghalau kuasa maut jerat. Kini pergilah, Tuhan mengutusmu, di dalam namanya pasti kau menang. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan syafat kita
Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan ya Bapa, dan kami juga merenungkannya di dalam segala keterbatasan yang ada pada kami. Ya Tuhan ya Bapa, maka mampukan kami ketika kami harus menjalani pengutusan kami untuk memperkenalkan Engkau kepada dunia, agar dunia ini pun hidup di dalam kedamaian. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, sebelum kami memberitakan hal kedamaian bagi dunia ini, maka biarlah ya Tuhan ya Bapa mampukan kami di dalam persekutuan ini untuk saling berdamai terlebih dahulu, satu dengan yang lain. Berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati, bukan untuk menjadi pemenang, tetapi untuk menjadi pembawa damai. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, perdamaikanlah kami sama sendiri, satu dengan yang lain, sehingga kami juga bersama-sama membawa damai bagi dunia, membawa damai di tengah masyarakat di sekitar kami ada. Dan biarlah jika kami mau melakukannya, bukan untuk keagungan nama kami, tapi supaya dunia mengenal Engkau, Engkau yang lebih kuat, Engkau yang lebih berkuasa daripada Allah-Allah di dunia ini. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, firman-Mu biarlah mendorong kami untuk sungguh-sungguh hal kedamaian itu menjadi prioritas dalam kehidupan umat-Mu. Demikian juga Tuhan Bapa, kami berdoa untuk kehidupan bangsa-bangsa di muka bumi ini yang terus-menerus beberapa bangsa saling berperang satu dengan yang lain tanpa lagi memikirkan korban-korban bahkan harta benda yang hancur. Biarlah kiranya berita firman-Mu pun sampai bagi kehidupan para pemimpin bangsa-bangsa di muka bumi ini, agar peperangan, kehancuran bukan menjadi pilihan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik ataupun dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Demikian juga dengan kehidupan bangsa dan negara kami, secara khusus ketika kami sedang bergumul dengan COVID-19 ini. Jangan di antara kami saling menyalahkan, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atas bangsa ini. Biarlah bersama para elit politik, bersama dengan pelaku ekonomi, tidak saling menyalahkan satu terhadap yang lain, tapi mampukan kami bersama-sama bergotong royong untuk menghadapi COVID-19 ini, sehingga bangsa ini sungguh-sungguh bersih dan sehat. Untuk itu Tuhan Bapa, kami serahkan pergumulan bangsa dan negara kami ini juga di dalam kemurahan dan cinta kasih-Mu. Dan secara khusus juga bagi gereja-gereja yang ada di negeri ini, di dalam menghadapi COVID-19 ini,
ketika kami masih dan terus beribadah di rumah-rumah. Tapi jangan sampai kami pun kehilangan misi sebagai pembawa perdamaian. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah melalui gereja-gerejamu, maka misi perdamaian itu terus berjalan dan diperjuangkan. Secara khusus bagi GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam kerangka menghadirkan damai sejahtera Tuhan, biarlah melalui program-program kerjanya, bahkan dalam kondisi pada saat ini, biarlah kiranya visi dan misi membawa atau menghadirkan damai sejahtera itu terus terurai di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, juga bermasyarakat. Secara khusus di tingkat-tingkat lokal, biarlah kiranya visi dan misi itu terus mengalir, membawa keteduhan, membawa kedamaian bagi gereja dan sekitarnya. Secara khusus bagi Jemaat Immanuel di Semarang ini, biarlah dalam kondisi yang seperti ini kami tetap ada di dalam satu persekutuan yang kuat dan kokoh. Kami tidak terpecah-pecah oleh karena COVID-19 ini, tapi kami tetap ada dalam satu persekutuan. Persekutuan yang selalu beribadah kepada Tuhan, persekutuan yang terus berharap akan pertolongan dan penyertaan Tuhan, bahkan persekutuan yang mencintai perdamaian. Untuk itu Tuhan Bapa, kami menyerahkan para presbiter di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tuhan tambahkanlah kepada mereka hikmat yang daripadamu, sehingga dalam kondisi yang seperti ini adalah lebih baik merefleksikan akan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada setiap anggota presbiter yang ada. Di dalam pergumulan dan pengharapan setiap anggota presbiter yang ada, biarlah Tuhan Engkau senantiasa mendengarkan setiap doa-doa dan harapan mereka, bahkan pergumulan mereka pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan melawat mereka dan memberkati mereka. Secara khusus bagi anggota presbiter yang bertugas pada ibadah ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Demikian juga para pengurus unit misioner, pelayan PA dan pelayan PT, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kiranya Tuhan juga tetap memberkati mereka. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap komisi yang ada, bahkan panitia yang ada di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga menopang mereka dan memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, di rumah sakit ataupun di rumah-rumah yang kami tidak ketahui. Biarlah kiranya Tuhan Bapa Engkau menolong mereka. Engkau juga melawat mereka dan bahkan dengan kuasa-Mu Engkau juga menyembuhkan mereka. Obat-obat yang dikonsumsi biarlah itu menjadi saluran berkat pemulihan yang daripadamu. Demikian mereka yang sedang mengalami pahitnya hidup ini, mereka yang sedang ada dalam kesedihan, mereka yang sedang dalam kesusahan penderitaan, biarlah mereka juga tidak luput dari lawatan Tuhan, dan Tuhan menguatkan mereka di dalam pengharapan dan iman kepadamu. Demikian mereka yang para janda, duda, biarlah kiranya kehidupan mereka juga ada dalam pemeliharaanmu. Mereka yang berulang tahun kelahiran maupun dalam perkawinan, biarlah kiranya ketika mereka bersuka cita dan bersyukur atas kemurahan Tuhan, biarlah kiranya syukur mereka juga berkenan di hadapan Tuhan dan kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami, dan kiranya Tuhan berkenan menilik segala pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami sebagai warga jemaat di Immanuel Semarang ini khususnya.
Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, dan biarlah kami terus juga ada di dalam pengharapan akan pertolongan yang dari Tuhan. Untuk itu Tuhan Bapa, kami mau menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang ada dalam masa-masa ujian, walaupun secara tidak langsung. Biarlah kiranya Tuhan juga tambahkan hikmat pengetahuan kepada anak-anak kami sehingga mereka mampu menyelesaikan menyelesaikan ujian mereka dengan baik dan mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pendamping hidupnya. Biarlah mereka terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan selalu menilik mereka di dalam kesabaran dan ketekunan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, kami menyerahkan juga segala usaha kerja yang kami lakukan. Biarlah usaha dan kerja kami tidak menjadi sia-sia, tetapi oleh karena kemurahan dan cinta kasih-Mu, kami memperoleh berkat-berkat dari pekerjaan maupun dalam usaha-usaha yang kami lakukan. Akhirnya ya Tuhan ya Bapa, kami menyerahkan seutuhnya kehidupan rumah tangga dan keluarga kami di dalam pimpinan dan penyertaan juga perlindungan yang daripada-Mu. Organis Kantoria yang juga sudah bertugas pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan berkati. Demikian juga soundman dan kameramen yang bertugas, biarlah kiranya Tuhan berkati hidup dan kehidupan mereka. Biarlah apa yang tidak terkatakan, kiranya Tuhan Engkau berkenan menyempurnakan dan Engkau menggenapinya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya, Lukas 20 ayat 25, yang menyatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kitab Bakti 86 bait pertama sampai keempat. Aku bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Bagi-Nya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku. Susah dan senang ku bersandar pada-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Bagi-Nya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur
kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi kegiatan jemaat sepanjang minggu tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur HUT, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang empunya gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Perlu kami informasikan bahwa kolekte, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1360144360403 atas nama Meli Herawati atau Marta Ineke Sipasuta, atau bisa langsung diserahkan ke kantor Majelis Jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk informasi selengkapnya termasuk warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat yang di-share lewat grup WhatsApp. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.